Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dewan di sini di channelnya Pak Deone Channel. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial untuk materi matematika peminatan kelas 12 SMA semester genap ini. Ya, apa itu distribusi binomial? Namun sebelum ke distribusi binomial, kita alangkah lebih baiknya terlebih dahulu membahas tentang, ya, jadi pada distribusi binomial nanti kita pertama membahas tentang apa itu variabel acak. Yang kedua, apa itu variabel acak diskrit. Yang ketiga adalah fungsi peluang. Dan baru yang keempat adalah distribusi binomial. Nah, sebelum kita membahas kesemuanya ini, pada video kali ini kita cuma batasi sampai fungsi peluang saja. Nanti untuk distribusi binomial ada pada video selanjutnya. Oke, yang pertama langsung saja, yaitu adalah variabel acak. Jadi, pada video kali ini kita membahas tentang materi statistik inferensial. Nah, pada statistik pengukuran dilakukan dengan menggunakan sampel. Jadi kalau dalam statistik, ingat kembali, kita akan pernah belajar apa itu sampel dan apa itu populasi. Jadi kalau dalam statistik, pengukuran dilakukan dengan menggunakan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Jadi ingat kembali, kalau populasi itu adalah semua himpunan unsur yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan kalau sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili karakteristik dari populasi. Nah, dalam statistik, dalam penentuan populasi dan penentuan sampel, misalnya pasti dikaitkan dengan adanya sebuah percobaan atau ada sebuah eksperimen. Karena dalam statistik percobaannya dilakukan secara acak. Apa itu artinya secara acak? Jadi percobaan yang dilakukan apabila setiap unsur dalam populasinya memiliki kesempatan yang sama. Jadi kalau itu secara acak, ya. Jadi kalau percobaan secara acak atau secara random, gitu ya, jadi adalah percobaan yang memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dari setiap unsur-unsur pada populasi. Nah, di sini ada yang disebut dengan variabel acak. Nah, untuk lebih memperjelas pengertian dari variabel acak, kita simak dulu contoh sebagai berikut. Misalkan contoh ada permasalahan kasus seperti ini. Misalkan abang jago, ya, abang jago menikah. Abang jago menikah dengan Ningsih, ya. Nah, mereka berencana
memiliki 3 orang anak. Nah, Abang Jago menikah dengan Neng Ningsih. Nah, mereka berencana memiliki 3 orang anak. Nah, ini adalah suatu contoh ya, suatu contoh eksperimen atau percobaan. Nah, kemudian jika Abang Jago ya misalkan anak laki-laki itu dia singkat sebagai L. L itu laki-laki, P itu adalah perempuan. Nah, P perempuan. Jadi hanya ada 2 kemungkinan dari anaknya tersebut yang lahir, yaitu laki-laki atau perempuan. Tidak mungkin laki-laki setengah perempuan. Nah, jadi hanya ada 2 kemungkinan, yaitu laki-laki atau perempuan. Nah, dari ketiga orang anaknya tersebut, maka kita bisa menentukan kemungkinannya. Ya, kemungkinan anak-anaknya tersebut. Nah, itulah kalau kita belajar matematika, anak pun bisa kita cari kemungkinannya. Apapun bisa dihitung gitu ya, apapun bisa diprediksi. Karena itu semangat terus belajar matematika. Jadi misalnya begini, anak pertama laki-laki. Untuk melihat kemungkinannya, kita bisa gunakan diagram pohon seperti ini. Misalnya anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Terus di sini perempuan gitu ya, sini laki-laki, sini perempuan. Kemudian kalau anak pertamanya perempuan ya, kemungkinan anak keduanya laki-laki, ini perempuan. Kemudian ini jika ini perempuan terus laki-laki, kemudian perempuan. Jadi kita bisa peroleh di sini kemungkinannya adalah L gitu ya, laki-laki, L P L, P P, L P, dan yang terakhir kemudian P L, dan yang terakhir adalah P Ketiga-tiganya adalah anak laki-laki. Jadi di sini kalau kita total ada 8 kemungkinan. Dia ada 8 kemungkinan ketika dia berencana ingin memiliki anak. Nah, dari sini kita bisa menentukan variabel acaknya. Misalkan Abang Jago tadi ya, misalkan variabel acaknya, misalkan Abang Jagonya nilai X itu adalah banyaknya anak laki-laki, banyak anak laki-laki. Jadi kita bisa peroleh yaitu banyaknya anak laki-laki bernilai 0, artinya dia tidak memiliki anak laki-laki. Nah, kemungkinannya ini kan ya, perempuan, ya, tidak ada anak laki-laki. Kemungkinan kedua adalah 1, yaitu anak laki-lakinya 1.
Contohnya mana? Nih PPL, anak laki-lakinya 1. Kemudian adalah anak laki-lakinya 2. Dan terakhir adalah anak laki-lakinya 3. Jadi X ini kita sebut adalah variabel acaknya, ya. Jadi boleh nanti X itu menandakan anak laki-laki atau X itu menandakan anak perempuan, banyaknya anak laki-laki atau banyaknya anak perempuan. Nanti jadi kita definisikan X tersebut adalah disebut variabel acak, ya. Variabel acak. Jadi variabel acak itu adalah unsur yang mau kita hitung atau mau kita teliti, yaitu yang mau kita teliti adalah atau mau kita hitung adalah banyaknya anak. Jadi X itu menandakan banyaknya anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau ini laki-laki, maka jumlah variabel acaknya ini 0, 1, 2, 3. Sama juga kalau anak perempuan berarti 0, 1, 2, 3. Nah, jadi X ini disebut variabel acak, dan X disebut juga variabel acak diskrit. Nah, disebut juga variabel acak diskrit. Kenapa disebut variabel acak diskrit? Ya, karena di sini nilai-nilainya 0, 1, 2, 3 itu dapat dihitung. Jadi berupa bilangan bulat. Jadi 0, 1, 2, 3 ini kan berupa bilangan bulat. Maka disebut variabel acak diskrit. Nah, seperti itu. Jadi inilah contoh kasus dari tentang variabel acak. Nah, dari contoh soal tentang ketiga orang anak dari Abang Jago dan Neng Ningsih, nah kita bisa buat kita buat tampilannya dalam bentuk ini, namanya diagram pohon, gitu ya. Atau nanti bisa juga dengan membuat tabel. Nah, sepertinya sudah belajar di peluang di matematika wajib ya. Nah, ataupun bisa kita gunakan ke dalam bentuk diagram, apakah itu diagram garis, diagram batang, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang fungsi peluang, gitu ya. Kita lihat fungsi peluang. Nah, tadi kan kita sudah peroleh variabel acaknya, yaitu X. Jadi kita misalkan kita tulis X. Ingat, X nya ini X besar ya. Nah, ini menandakan variabel acaknya. Jadi X nya X kapital atau X besar. Misalkan nilai X nya tadi kan kemungkinannya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemungkinannya apa tadi? Kemungkinan. Oke, untuk yang nilainya X-nya 0, berarti tadi karena kita misalkan adalah laki-laki, gitu ya, banyaknya anak laki-laki, berarti kemungkinannya hanya 1, yaitu perempuan, perempuan, perempuan. Nah, kalau X-nya 1, berarti kemungkinannya adalah laki-laki, perempuan, perempuan, terus perempuan, laki-laki, perempuan, terus perempuan, perempuan, laki-laki. Nah, kemudian untuk yang anak laki-lakinya 2, jadi kemungkinannya adalah laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, terus perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, sedangkan kalau 3 nih, X3, berarti yang kesemuanya adalah laki-laki. Jadi laki-laki, laki-laki, laki-laki. Nah, ini kalau kita buat tabelnya, sini banyaknya, ya. Di sini untuk X-nya 0, banyaknya 1. Untuk X-nya 1, banyaknya 3. Untuk X-nya 2,
banyaknya 3. Untuk X-nya 3, banyaknya 1. Nah, kan tadi kalau di total jumlahnya adalah 8. Oke, ini kita bisa buat tabelnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian karena di sini belajarnya tentang peluang, ingat kembali materi peluang. Nah, berarti sini kita tulis saja fungsi peluangnya, fx. Fungsi peluangnya. Sekarang kalau kita lihat ini ya, fungsi peluangnya. Berarti kalau x-nya 0, kemungkinannya adalah 1/8, yaitu 1 per banyaknya kemungkinan 8, ya kan? 1/8. Jadi kalau x-nya 0, fungsi peluangnya adalah 1/8. Kalau x-nya 1, fungsi peluangnya adalah 3/8. Kalau x-nya 2, fungsi peluangnya adalah 3/8. Sedangkan untuk x-nya 3, fungsi peluangnya adalah 1/8. Sehingga kalau kita total di sini adalah nilainya 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi jumlah fx, ya, jumlah fx sama dengan, ya, jumlah fx sama dengan f0 tambah f1 tambah f2 tambah f3 sama dengan 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 sama dengan 1. Sesuai dengan sifat dari peluang, yaitu peluang itu kan rentang nilainya dari 0 sampai 1. Jadi jumlah peluang itu adalah 1. Artinya jumlah semua distribusi peluang itu adalah nilainya 1. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari fungsi peluang. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau distribusi peluang? Misalnya peluang fx lebih kecil sama dengan 1. Artinya adalah peluang 0 ditambah peluang 1. Karena ada x lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini namanya peluang 0 ditambah peluang 1. Yaitu berapa peluang 0-nya? Yaitu 1/8 ditambah 3/8 sama dengan 4/8, atau sederhananya adalah 1/2. Nah, seperti itu. Misalkan ada contoh, ini kan kita sudah membuat, jadi buat tabel fungsi peluangnya. Nah, jadi di sini kita buat tabel fungsi peluangnya. Tabel fungsi peluang. Tabel fungsi peluangnya kita lihat. Sini nilai x, ya. Nilai x, ini fx. Ya. Dan x-nya kemungkinannya adalah 0, ya, 1, 2, dan 3. Jadi kalau 0, fx-nya berapa? 1/8. Terus 3/8, ini 3/8, ini 1/8. Nah, seperti itu. Ini kita buat tabelnya. Nah, ini adalah tabel fungsi peluangnya.
gitu ya. Oke, sini kita tulis jumlah. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu. Ini adalah tabel fungsi peluang. Misalnya ada pertanyaan gini, ya. Berapakah peluang? Nah, berapa peluang? Berapa peluang anak laki-laki berjumlah 2? Nah, anak laki-laki berjumlah 2. Berarti ini sama aja X sama dengan 2. Maka F2 sama dengan berapa di sini nilainya? 3/8. Nah, itu contoh. Contoh yang kedua. Berapa peluang minimal, berapa peluang anak laki-laki paling banyak paling banyak 2. Nah, berapa peluang anak laki-laki paling banyak 2? Berarti artinya apa? Artinya anak laki-lakinya bisa berjumlah 2, anak laki-lakinya bisa berjumlah 1, anak laki-lakinya bisa berjumlah 0 atau tidak ada anak laki-laki. Jadi paling banyak 2. Paling banyak 2 itu artinya adalah F itu ya, X lebih kecil sama dengan 2. Artinya apa nih X lebih kecil sama dengan 2? Artinya adalah F0 tambah F1 tambah F2. Gitu ya. Karena paling banyak 2. Paling banyak 2 berarti 0, 1 dan 2. Kalau paling sedikit 2, berarti 2 dan 3. Seperti itu. Misalnya kalau kita hitung ini F0-nya adalah tadi adalah 1/8. F1-nya adalah 3/8. F2-nya adalah 3/8 juga. Maka kalau kita total hasilnya adalah 7/8. Jadi peluang Abang Jago dan Neng Nengsi memiliki anak laki-laki paling banyak 2 adalah 7/8. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari distribusi peluang kumulatif. Seperti yang tadi di awal ya, fungsi peluangnya. Jadi pertama kita sudah menentukan variabel acaknya, kemudian kita menentukan variabel acak diskripnya. Nah, kemudian kita bisa menentukan fungsi peluangnya. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai sini dulu video tentang distribusi binomial, tentang peluang variabel acak. Nah, untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang distribusi binomial. Oke, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.